Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul bersama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali seperti biasa pengajian kita dengan sama-sama membaca doa. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au 'allamtahu bi ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat Yusuf. Ya, kita sampai insyaallah sekarang pada ayat yang ke-53 ya. Ya, jadi kemarin ya, sudah kita bahas bagaimana sang raja bermimpi dan kemudian dia ingin agar mimpi itu ada yang mentakbirnya, ada yang menafsirkannya, dan ternyata kemudian ya, salah seorang dari dua temannya Nabi Yusuf di penjara ya, menyampaikan bahwa ada seseorang yang bisa mentakwilnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, namun ketika Nabi Yusuf diminta untuk hadir, dia ingin agar dirinya dibebaskan dahulu dari segala tuduhan. Ya, maka kemudian setelah diselidiki oleh sang raja, ya, para wanita yang sempat ya terpana oleh Nabi Yusuf mengakui sendiri bahwa Nabi Yusuf tidaklah melakukan perbuatan yang menyimpang, ya, dan kemudian akhirnya Zulaikha sendiri pun mengakui bahwa
sebenarnya dialah yang melakukannya, sementara Nabi Yusuf tidak berbuat apa yang dituduhkan. Maka dengan demikian, sebelum Nabi Yusuf memenuhi permintaan raja, beliau sudah terbukti bebas dari segala tuduhan. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku. Artinya, ya ini memang ada yang mengatakan bahwa ini ucapan Zulaikha. Tapi sebagian ulama mengatakan ini yang mengucapkan Nabi Yusuf. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain, yang mengucapkannya adalah Nabi Yusuf. Ya, sebagai bentuk ketawaduan. Ya, summa tawadhu'a lillahi, kata pentafsirnya. Kemudian dengan sikap tawadhu kepada Allah, Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku ay minaz zalal, dari kekeliruan. Maksudnya adalah bahwa Nabi Yusuf ingin mengatakan, ya, saya bukan ingin cari pembenaran, ya, maksudnya ada orang yang kadang-kadang sebenarnya dia berbuat keburukan, ya, namun agar citranya terjaga, agar dia tidak mendapatkan keburukan atau kesulitan, dia nggak ngaku, dia pora-pora jadi orang baik, atau bahasa sekarang tuh suka mencari alibi, mencari alasan. Ya, maka kalau kemarin, ya, sebagaimana kita bahas, Nabi Yusuf ingin agar namanya dibersihkan, itu bukan karena dia sekedar pengen agar namanya dan citranya baik, tapi memang karena dia tidak melakukan hal itu, ya, tidak melakukan hal tersebut, ya, bukan sekedar karena saya ingin menjaga citra, tidak, ya. Innan nafsa la'ammaratun bis-su', ya, jadi aku tidak bisa membebaskan diriku, ya, karena apa? Innan nafsa, karena yang namanya jiwa la'ammaratun bis-su', ya, atau bahasa yang mungkin lebih mudah, ya, yang namanya jiwa di sana ada syahwat, ya, manusia itu, ya, memiliki syahwat dalam jiwanya. Apa biasanya? La'ammaratun bis-su', suka mengajak atau memerintahkan. La'ammarah artinya katsiratul amr, sering memerintahkan, bis-su' dengan keburukan, ya, suka mengajak kepada keburukan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, ya, ma ini kalau dari segi bahasa artinya apa? Apa atau siapa? Apa? Kalau apa menunjukkan benda atau orang? Benda. Tapi kalau dalam tafsir ini, para ulama mengatakan ma bimakna man. Ma itu bimakna man. Kalau man artinya apa? Siapa. Maka maknanya adalah kecuali siapa yang Allah sayangi. Illa ma rahima rabbi. Fa'asomahu, ya, maksudnya apa? Maksudnya apa Allah sayangi? Allah lindungi dari keburukan tersebut. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Ghafur, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Jadi Nabi Yusuf ini, ya, ingin menyampaikan bahwa, ya, siapapun orang itu tidak lepas dari, ya, tarikan dan ajakan syahwat yang biasanya mengajak kepada keburukan. Kecuali kalau dia apa? Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dijaga oleh Allah. Ini maka dikatakan tadi sebagai bentuk ketawaduan Nabi Yusuf. Saya ini masih dijaga oleh Allah. Ya. Dia tidak merasa bahwa ini karena kehebatan saya, karena kemampuan saya, tidak. Ya, makanya kemarin ketika Nabi Yusuf digoda, yang pertama terungkap adalah apa? Ma'adzallah. Aku berlindung kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga satu hakikat yang harus kita sadari. Ya, bahwa dalam diri kita ini selain ada potensi ketakwaan, ada juga potensi kemaksiatan. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam diri setiap manusia ya potensi untuk berbuat fujur, kemaksiatan, kedurhakaan dan berbuat ketakwaan. Ya, makanya kita itu jangan cuma sekedar mengandalkan apa kata hati atau apa kata jiwa kita. Ya biarin dah, terserah apa kata jiwa saya, tidak. Tapi kita berusaha untuk merawatnya, membersihkannya agar potensi-potensi keburukan tersebut semakin lama semakin kecil atau tertutup sama sekali. Baik, kemudian ketika sang raja ya mendengarkan atau mengetahui ya hakikat Nabi Yusuf, bahwa dia dapat mentakwil ya bahwa ternyata dia orang baik, bukanlah sebagaimana yang dikesankan atau dituduhkan, maka raja berkata, wa qalal maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Wa qalal malik, maka berkatalah sang raja, wa qalal maliku tuni bihi, bawa dia itu kepadaku. Bawa kepadaku orang tersebut, maksud Nabi Yusuf. Astakhlishu li nafsi, ai ij'alhu khalisan li duna syarikin. Ya, ketemu sama saya, kalau bahasa kita apa? 4 mata. Ya, langsung dia yang ketemu saja berdua sama dia. Enggak perlu ada pendamping atau orang yang menemani. Ya, jadi raja pengen ketemu langsung. Ya. Faja'ahur rasul wa qala ajib al-malik. Ya, maka ini kalau ini kisahnya, ya. Maka datanglah utusan raja menemui Nabi Yusuf, kamu penuhi panggilan raja. Faqama wa wadda ala siji wa da'alahum, maka bersiap-siaplah Nabi Yusuf dan dia berpisah dengan teman-temannya sepenjara. Tsummaktasala, dia mandi, wala bisa thiyaban hasanan wa dakhala, dia pakai baju yang bagus dan kemudian dia menemui raja. Ya. Falamma kallamahu qala, maka ketika sudah bertemu dan berbicara kepada raja, qala, ya, raja berkata kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf, innakal yauma ladaina makinun amin. Engkau sekarang di hadapan kami, di sisi kami, makinun amin. Ya, makinun aidzu makanah wa amanah ala amrina. Punya apa? Punya kedudukan dan jabatan. Ya, berdasarkan perintah kami. Ya. Jadi langsung bahasanya dikasih dikasih kedudukan, dikasih jabatan. Ya. Ya, jadi raja udah langsung percaya nih Nabi Yusuf orang benar, orang pintar, orang baik. Ya, maka terjadilah perubahan besar dalam diri Nabi Yusuf yang tadinya di penjara dengan berbagai tuduhan yang sangat rendah dan nista, kini diberikan jabatan dan kedudukan yang tinggi. Ya. Maka kemudian raja berkata, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kan sebelumnya disampaikan bahwa mimpi raja itu artinya apa? Akan datang masa 7 tahun subur, kemudian berikutnya akan datang masa 7 tahun paceklik. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Qala, maka Nabi Yusuf mengatakan, ijma'at ta'am wazra' zar'an katsiran, kumpulkan makanan kayak kemarin ya. Tanam sebanyak-banyaknya, lalu panen yang diambil, makan secukupnya saja, sisanya disimpan ya, masih dalam kulitnya ya. Maka tanam yang banyak pada tahun-tahun subur dan simpan ya di kulitnya ya. Ya, maka
nanti fatati ilaikal khalqu liyamtaru minka, nanti akan datang orang berbondong-bondong untuk minta bantuan kepada engkau ya ketika datang musim paceklik. Nah, kemudian kata raja nih kalau dalam kisahnya, ya bagus ya, bahasa kita tuh bagus tuh idenya. Cuma siapa yang mengurusin itu? Ya. Maka ketika itu Nabi Yusuf berkata apa? Qala ja'alni ala khazainil ard. Qala ja'alni ala khazainil ard. Maka berkatalah Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku sebagai bendahara ya, negeri ini, maksudnya Ardu Misr, bendahara negeri Mesir. Ya bendahara lah atau semacam ya kepala bagian yang mengurusi soal pangan dan semacamnya. Ya, nanti dia yang atur. Inni hafizun alim. Inni hafizun alim. Aku ini hafiz. Ya, hafiz di sini bukan sekedar hafal Quran, bukan. Dzu hifdzin, orangnya menjaga baik. Ya, kalau orang bahasa sekarang tuh orangnya amanah. Ya, dikasih tugas, dia akan tunaikan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab, tidak menyeleweng, tidak menyimpan, tidak motong. Ya, kayak sekarang motong bansos, enggak lah. Nabi Yusuf tidak, hafiz, penuh amanah. Ya, tidak mencari kekayaan sendiri dan seterusnya. Bukan cuma hafiz, tapi alim. Alim apa? Wa alima bi amriha, dan dia mengerti, memahami perkaranya. Bukan cuma amanah tapi paham, tahu. Kalau bahasa sekarang kerennya itu apa? Profesional. Ya, amanah dan profesional. Ya. Tahu, sebab kadang ada orang amanah tapi nggak tahu gimana ngatur dan mengelola. Ada orang pintar tapi nggak amanah, sama juga, susah juga. Maka yang penting dua-duanya nih ada, hafizun alim. Ya. Maka akhirnya apa? Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Demikianlah kami jadikan Nabi Yusuf punya kedudukan. Makanna tamkin. Tamkin itu artinya diberikan kedudukan oleh Allah. Diberikan jabatan, diberikan kekuasaan. Ya. Wa kadzalika ay kain amina alaihi bil khalas minasijin. Ya, jadi selain Allah membebaskan Nabi Yusuf dari penjara, maka kata Allah Subhanahu wa taala, demikian itu juga kami jadikan Nabi Yusuf memiliki jabatan dan kekuasaan di negeri Mesir. Ya, yang kemarin di penjara tidak bisa kemana-mana. Sekarang apa? Allah katakan ya tabawwa'u minha haitsu yasha. Beliau bisa tinggal singgah ya kemana-mana ya, mampir ya, atau menetap di negeri Mesir haitsu yasha. Ya, sesuai kehendaknya. Artinya bebas. Ya, ba'da dhiqi wal habs, setelah sebelumnya sempit di penjara. Ya. Ya, bahkan kalau banyak dalam kitab tafsir yang sempat juga ditanyakan ya, rupanya memang banyak disinggung juga dalam beberapa kitab tafsir. Ya. Ya, jadi kemudian akhirnya raja itu memberikan dia jabatan yang ternyata jabatan itu apa? Dulunya adalah jabatan yang dipegang oleh Azizu Mesir tadi, pejabat yang merawat Nabi Yusuf. Rupanya pejabat tersebut meninggal, lalu digantikan oleh Nabi Yusuf. Atau ada yang mengatakan dia digantikan lalu gak lama dia meninggal. Ya, kalau dalam tafsir Jalalain ini ada memang penjelasannya.
Fazawwajahum ra'atahu fawajadaha adra'a wa waladat lahu waladain. Ya. Jadi kemudian Nabi Yusuf menikahi istri Azizu Misr tadi. Ya, bahkan kemudian dia diberikan anak 2 orang anak. Ya. Ya, wallahu alam, seperti saya katakan tadi, beberapa ulama ya membincangkan hal ini apakah iya atau tidak, dan ini yang dikatakan Israiliyat. Tidak ada berita atau riwayat sahih yang menetapkannya, tidak ada pula riwayat yang mengingkarinya. Artinya kalau riwayat seperti ini bisa disikapi secara apa istilahnya ya? Ya, tidak perlu diingkari, tapi juga tidak perlu diyakini sedemikian rupa. Ya, anggaplah itu sebuah kisah. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Begitu ya, bisa jadi tidak. Ya, kalau dalam ucapan Rasulullah, hadits wala haraj. Kalau mau dikisahkan nggak apa-apa. Tapi juga tidak perlu diyakini sedemikian rupa, apalagi seorang nabi, ya. Kemudian wa aqamal adla bi Misr wa danat lahu riqab. Dia kemudian menegakkan keadilan di negeri Mesir, bahkan orang-orang banyak yang mentaatinya. Ya. Nusibu bi rahmatina man nasya. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan seseorang ya dengan rahmat kami berikan jabatan, kami berikan kebaikan bagi siapa yang kami kehendaki. Ya, jadi memang kita bisa lihat ya, apakah jabatan, apakah kedudukan. Kadang-kadang tiba-tiba Allah jadikan dia pejabat, Allah jadikan dia pemimpin lewat sebuah proses kejadian yang mungkin sebelumnya tidak dia duga. Kalau Allah angkat, Allah angkat. Kalau Allah jatuhkan, Allah jatuhkan. Ya, makanya yang paling penting seseorang itu bukan soal jadi pejabat atau tidak, tapi yang paling penting bagaimana dia amanah, bagaimana dia menunaikan kewajiban, ya. Sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di hadapan Allah. Wala nudhi'u ajral muhsinin, ya. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat baik. Ya, Nabi Yusuf yang sedemikian rupa baiknya, tapi harus menghadapi fitnah yang banyak. Ya, akhirnya semuanya tidak disia-siakan oleh Allah. Allah angkat namanya, Allah perbaiki citranya, Allah berikan kedudukan yang baik. Ya, demikianlah orang kalau terus selalu berusaha untuk menjaga dirinya agar terus berbuat baik. Tapi juga Allah ingatkan, wala ajrul akhirati khair. Ya, kalau sudah Allah berikan kebaikan, kenikmatan di dunia, jangan lupa bahwa pahala akhirat itu lebih baik min ajrid dunia, dari balasan dunia. Ya, maksudnya apa? Jangan terlena, jangan terpedaya. Ya, seakan-akan dunia segalanya sudah, lupa dari Allah. Ya, betapa banyak orang yang ketika sulit, ketika sempit, dia begitu dekat dan taat kepada Allah. Ketika Allah berikan segala kemudahan, berikan segala kebaikan, pertolongan, semakin lama semakin jauh dari Allah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lupa bahwa pahala dari Allah, pahala akhirat dari Allah lebih besar. Akhirnya dia hanya sibuk dengan kebaikan dunia, membuat dia lupa kepada Allah. Wal ajrul akhirati khair, bagi siapa? Lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, bagi orang yang beriman dan mereka terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, maka hendaknya dia menyadari bahwa balasan Allah di akhirat lebih baik. Maka kalau seandainya seseorang ya, di dunia itu mendapatkan kebaikan, dia tidak lupa, dia tidak lalai, dia tidak terpedaya. Kalau seandainya di dunia dia mendapatkan keburukan, dia pun tidak putus asa. Kenapa?
Karena semua hal dan kondisi seorang mukmin akan menyadari pahala akhirat lebih baik. Ya. Kalau dia terus menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca ini, ya, ada beberapa pelajaran yang penting untuk kita pahami, ya, untuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan. Ya. Yang pertama adalah jangan sampai seseorang merasa aman terhadap dirinya dari fitnah. Ya, merasa aman bahwa saya mah orangnya pokoknya begitu ya, nggak bakal tergoda, nggak bakal ini, nggak bakal ini, tidak. Ya, maka kita ingat dengan ucapan Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Setiap orang itu tidak bisa berlepas dari dirinya yang di dalamnya suka mengajak kepada keburukan. Ya. Jadi jangan orang merasa aman. Ya. Bukan berarti kemudian hidup orang mukmin jadi penuh ketakutan, bukan. Tapi yang dimaksud apa? Waspada, hati-hati. Ya. Kayak bang siapa tuh yang ngomong waspadalah, waspadalah. Bang apa tuh? Ya. Bang apa? Bang Napi. Waspadalah, waspadalah. Ya benar. Ya, waspada, hati-hati. Ya, pandai melihat, oh ini bahaya nih. Oh ini kalau terus berlanjut nggak baik. Ya, karena ya hati kita lemah. Bisa jadi masuk dari cara yang paling ringan, paling sederhana, lalu kita biarkan dia berlanjut sampai pada hal-hal yang sangat jauh. Ya, Nabi Yusuf sedemikian solehnya, sedemikian berimannya, dia sampai mengatakan saya tidak bisa berlepas dari diri saya yang juga mengajak kepada keburukan, tapi Allah lindungi, Allah jaga. Ya, Allah jaga. Maka selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, agar dijaga, lalu perbuatan dan sikap kita pun ya kita atur, kita kelola agar terhindar dan terjaga dari perbuatan keburukan. Kemudian hadis ini juga ayat ini dalam Al-Qur'an memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwa ya nasib dan perjalanan seseorang itu ya kita katakan sangat berliku-liku. Ya, nggak usah orang-orang lain, kita pun juga begitu, berliku-liku. Hidup ini kata orang itu tidak selalu linier. Ya, nggak kebayang. Ya, kita ajalah. Ya, kita dulu waktu masih kecil kalau ditanya biasanya cita-citanya jadi apa? Ada yang bilang jadi dokter, jadi insinyur. Kan suka nulis tuh waktu masih kecil kayak nama, alamat, cita-cita. Ya. Ada nggak ibu-ibu di sini yang ketika kecil cita-cita sekarang persis sama? Ya. Mungkin ada, tapi umumnya tidak sama. Umumnya tidak sama. Ya. Cita-cita jadi pilot. Ya. Nggak taunya setiap hari di dapur terus. Pilot dapur berarti. Ya. Hidup tuh begitu. Kadang tidak terbayangkan ternyata sampai pada titik tertentu yang sangat jauh. Ya. Saya pernah ketemu seorang waktu di Saudi itu pegawai hotel, ya, koki apa namanya, chef ya. Itu udah gajinya udah sangat tinggi lah, ya. Saya tanya, kamu itu dulu waktu sekolah apa sekolahnya? Saya sekolah dari Semea, gitu. Semea tahu nggak dulu ya? Ya. SMK kalau sekarang ya, ekonomi. Ya dulu Semea. Loh, kok bisa kayak gitu? Iya. Dulu saya habis lulus sekolah nyari kerja susah. Akhirnya saya daftar kerja di restoran. Awalnya ya bagian cuci piring biasa, bagian belakang. Lama-lama ya saya mulai diajak ikut masak. Dan lama-lama saya tertarik, kemudian ikut kursus ini, ikut pelatihan itu, terus secara bertahap bertingkat
sampai dia punya sertifikat masak yang sangat prestis, yang itu bisa berlaku di berbagai hotel tingkat dunia. Begitulah perjalanan kehidupan seseorang. Ya, seringkali tidak selalu linier dari apa yang kita bayangkan. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa kita harus semakin kuat dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah agar memberikan takdir yang terbaik bagi kita, apapun akhirnya kita, ya, yang kita jalani, yang kita lalui, ya, apapun akhirnya yang kita lalui, ya, kita terima dengan segala ridho dan ketentuan Allah. Ya, tinggal yang paling penting adalah bagaimana semua kita jalani dengan cara yang terbaik, sesuai ajaran dan panduan Allah. Nabi Yusuf tadi dibuang ke sumur, diasuh, difitnah, masuk penjara, kemudian ya lewat sebab tertentu. Ternyata apa yang kemudian membuat Nabi Yusuf mendapatkan tempat? Ya kalau mau dirinci, sebabnya adalah mentakbir mimpi, ya, mengantarkan dia sampai posisi tertentu. Begitulah Allah kalau sudah memberikan jalan. Ya, jadi ibu sekalian, kalau sering kita katakan Allah itu kalau udah mentakdirkan, iya jadi. Cuma biasanya selalu ada proses, ada sebab. Ya, ya memang Allah bisa aja langsung ngangkat begitu, tidak. Tapi Allah jadikan semua lewat perjalanan panjang yang ada pasang surutnya, ada sebab akibatnya. Baik, kemudian ayat ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa ya hendaknya kita juga, ya, siapapun berperan menawarkan atau ya apa istilahnya berpartisipasi dalam kebaikan sosial, kebaikan masyarakat. Ya. Nabi Yusuf seorang nabi, ya, bukan hanya dia bagaimana kalau di penjara kemarin dia mengajarkan bagaimana beriman, bagaimana ya tunduk kepada Allah, ya, bagaimana taat kepada Allah. Ya. Nah, itu bagian dari tugas kenabian. Tapi termasuk bagian dari tugas kenabian, termasuk juga orang beriman adalah bagaimana membantu berpartisipasi untuk menciptakan kebaikan sosial, kebaikan dalam masyarakat. Ya. Kebaikan, bahkan ini menjadi kisah yang spesial dari Nabi Yusuf. Bagaimana dia berperan, ya, mengamankan atau menyelamatkan sebuah negara dari bahaya kekeringan, dari bahaya kemarau, bahaya paceklik, kekurangan pangan, dan itu luar biasa. Ya. Dan itu juga sesungguhnya merupakan amal soleh yang sangat besar. Maka orang mukmin, orang beriman, keimanan dan ketakwaannya tidak hanya dilihat dari seberapa besar kedudukannya, ketaatannya, ibadahnya kepada Allah, tapi selain itu juga dilihat dari bagaimana perannya, bagaimana manfaatnya di tengah masyarakat. Ya, maka Rasulullah mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka usahakan posisi kita itu adalah posisi yang mendatangkan manfaat. Bukan cuma senangnya menerima manfaat. Ya, ini harus kita rubah. Ya tentu siapapun senang menerima manfaat. Ada orang baik, ada orang bagi, senang. Tapi harusnya kita rubah. Kita senangnya berbagi. Kita senangnya ngajak kebaikan. Ya, maka sering saya katakan, kita Bu kalau sama teman-teman seringan mana? Kapan traktir saya atau kapan saya traktir? Sering mana kita ngomongnya? Ya, sama teman saya, kapan nih traktir saya? Atau kita pernah nggak ngomong, kapan mau saya traktir? Ya, biasanya mah kita walau bercanda ya,
Kapan nih habis dapat gajian traktir kita gitu ya. Gak pernah kita ngumumin, ses ya, bro ses, saya baru gajian nih, siapa yang mau saya traktir? Ya. Kalau kayak gitu bisa langsung habis tuh, banyak yang daftar. Ya. Ya. Jadi kita senengnya hendaknya berbagi, memberikan manfaat, Ya. Nabi Yusuf ya tidak merasa berat, ya dia tidak mengatakan oh saya ajak kemarin penjara masa bodoh, tidak. Tapi dia ingin memikirkan bagaimana bisa memberikan peran, solusi, manfaat dalam kehidupan masyarakat. Ya, bahkan bukan hanya itu, dia menawarkan diri juga. Ya, menawarkan diri juga untuk terlibat. Ya, ini memang nanti jadi bahasan ya. Ya, dia apa istilahnya? Kalau boleh kita katakan menawarkan untuk menjabat. Ya, kata para ulama itu boleh kita lakukan kalau kita merasa mampu, amanah dan menunaikan kewajiban sementara tidak ada orang lain yang memiliki kecakapan. Ya, sebab posisi dan jabatan kalau bahasa sekarang tuh ya, jabatan itu juga penting. Ya, kalau kita artikan jangan cari jabatan segala macam, bagus juga, cuma resikonya apa? Resikonya apa? Nanti yang pegang jabatan itu orang yang tidak amanah. Itu salah satu resikonya. Ya. Jadi gimana caranya? Ya paling tidak, ya bagi kita ini penting juga. Ya ini bukan soal kita mau berpolitik, tidak. Ya, kita punya hak politik. Apalagi kalau misalnya ada pemilihan ini, insya Allah jauh dari pemilu nih ya. Ini insya Allah nggak masalah ngomong kayak gini. Ya, maksudnya adalah jangan sampai kita itu kalau milih pejabat atau siapa, jangan sekedar oh dia mah orangnya asyik, orangnya terkenal, orangnya ini royal, suka ngasih duit. Lihat ya bagaimana sikapnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana amanahnya, bagaimana ketaatannya, betul-betul dipilih. Jangan cuma sekedar dapat berapa, dapat apa kita pilih. Ya, itu termasuk sikap yang khianat, tidak amanah. Inilah repotnya. Repotnya kita ini sering marah dan kecewa kalau ada pemimpin yang tidak amanah. Tapi sebenarnya kita juga tidak amanah. Masyarakat banyak yang tidak amanah. Kenapa kamu pilih siapa? Oh pilih dia. Kenapa? Habis lucu. Ya. Nggak pikirin apa sikapnya, apa perbuatannya, begitu ya. Habis dia rame, habis dia suka ngasih ini, suka ngasih ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Sebab kepemimpinan jabatan itu sangat besar pengaruhnya. Ya, sangat besar pengaruhnya. Nabi Yusuf, ya kalaulah dia nggak mau ya berpikir manfaat di tengah masyarakat, ngapain dia menawarkan? Tapi dilihat bahwa ini maslahatnya sangat besar. Ya. Kalaulah misalnya nggak ada yang ngurusin atau ada yang mengurusi orang yang tidak baik, akan menimbulkan kerusakan yang besar. Maka Nabi Yusuf langsung menawarkan diri, jadikan aku sebagai bendahara kerajaan. Ya. Kenapa Nabi Yusuf katakan gitu? Inni hafizun alim. Nah ini bisa menjadi kriteria dasar lah. Ya, kriteria dasar. Kalau kita ingin memilih siapa pemimpin kita, dua hal ini harus kita pastikan. Hafiz, ya, alim. Kita punya Pak Hafid doang ya. Mudah-mudahan sifatnya hafiz insyaallah. Ya, hafiz, amanah. Ya, amanah. Ya tentu amanah ini juga di dalamnya ada sifat keimanan, ketakwaan. Ya, dan juga orangnya amanah. Ya, tidak mengambil kekayaan yang bukan haknya, yang bukan bagiannya. Ya, ini yang paling berat sebenarnya kalau pada zaman sekarang. Ya, betapa banyak orang-orang yang tidak amanah memegang kekuasaan dan jabatan sehingga kemaslahatan yang semestinya sangat besar ya menjadi hilang, menjadi rusak. Ya, banyak yang mengatakan negara kita itu kurang apa dibanding negara lain. Semuanya ada di laut, di darat, di hutan. Ya,
barang tambang, apalagi sekarang barang tambangnya bukan cuma minyak doang. Ternyata barang tambang yang sangat mahal itu sekarang ya cuma atau sebagiannya ada di negeri kita. Ada nikel, ada batu bara, ada ini dan ada itu. Banyak. Ya. Lautnya banyak. Ya. Tapi yang ngambil ikannya dari negara lain. Ya, potensinya banyak. Ya. Nah, itu butuh siapa? Orang yang amanah. Kalau ada orang yang benar-benar amanah dan pejabatnya amanah, akan datang kebaikan yang sangat besar. Tapi alim juga memang. Ya, jangan cuma ya memang orangnya baik tapi nggak punya kecakapan. Ya. Nah, yang paling parah apa? Sudah nggak punya kecakapan, nggak amanah, sudah parah. Ya, sudah apa? Sudah parah. Inni hafizun alim. Maka ini memang dua syarat dasar bagi seseorang yang ingin ya atau yang menduduki sebuah jabatan. Ya, maka kalau orang merasa dirinya nggak amanah, merasa dirinya tidak memiliki kecakapan, ya sebaiknya jangan maju, ya, jangan ya menduduki satu jabatan karena akan bermasalah bagi dirinya. Baik, kemudian dari ayat ini juga kita bisa belajar bahwa ya kebaikan yang kita lakukan ya di dunia ya atau kebaikan yang kita dapatkan di dunia itu jangan sampai membuat kita lupa akan balasan akhirat yang lebih besar. Ya, maksudnya adalah sudah dapat kebaikan yang kalau dalam kisah Nabi Yusuf tadi di penjara karena jadi pejabat, ya punya kekayaan dan seterusnya, ya itu tetap walaupun itu merupakan nikmat yang luar biasa, ya nikmat Allah lebih luar biasa lagi. Pahala di akhirat lebih besar. Maksudnya jangan lupa, jangan lalai. Ya, sebab kadang banyak ya orang yang tadinya betul-betul komitmen, konsisten ya di jalan perjuangan, lalu kemudian Allah buka pintu-pintu kebaikan. Ya. Ternyata yang dahulu dia tentang kini yang dia lakukan. Dulu teriakannya apa? Anti korupsi. Dapat jabatan, dia yang korupsi. Ya, lupa dia ya bahwa ya kebaikan tersebut itu adalah nikmat dari Allah dan bahwa pahala akhirat itu lebih besar. Jangan sampai orang ya udah selesai dapat kita dunia. Ya. Padahal kalau dia mau sabar, dia terus beriman, dia terus amanah, dia akan dapat pahala yang lebih besar. Tapi kalau kebalikannya, ya jangankan di akhirat, di dunia pun seringkali seseorang sudah mendapatkan keburukan, ya buah dari perbuatan yang dia lakukan. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian kurang lebih pelajaran kita dari surat Yusuf, ya. Ya, jadi di ayat-ayat yang kita bahas ini Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan ya setelah dia sebelumnya di penjara, setelah sebelumnya sempit dan terbatas, ya dia mendapatkan kebebasan, kedudukan dan kemuliaan. Itu pun juga semuanya tidak lepas dari kebaikan, ketakwaan, ketaatan yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf dalam kehidupannya. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, terus sementara ada tulisan dulu. Bolehkah sedikit dijelaskan adab safar khususnya tentang menjamak sholat? Kalau kita ada rencana safar selama 10 hari, apakah sejak awal kita tidak dianjurkan menjamak mengqashar sholat kita? Apa demikian pula kalau seorang berencana mukim di tempat tersebut? Ya. Baik.
Adab safar, ya pertama tentu yang sifatnya adab ya. Ya adab artinya sifat-sifat baik, ya praktek-praktek baik yang harus kita lakukan. Ya adab safar itu ya bagusnya sejak perjalanan niatkan untuk mendapatkan ridha Allah juga, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga bagusnya adab safar itu kalau bisa jangan sendiri. Kalau bisa minimal berdua atau bersama rekan. Ya, sebab kalau sendiri takut bengong dia ntar. Takut ada yang nempelin. Ya, kalau berdua bertiga nanti bisa ada yang saling mengingatkan. Ya. Kemudian adab safar juga bagusnya dia minta atau izin kepada siapapun yang sekiranya dia hormati, kalau dia suami istri ya kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada teman dekatnya atau kepada gurunya kalau seandainya pas safarnya jauh ya. Umar bin Khattab itu kalau umroh izin sama Rasulullah SAW dan minta didoakan dan juga mendoakan yang ada, dan juga persiapkan segala sesuatunya, bekal segala macam ya. Urusan-urusan juga kalau bisa dirapihkan ya, jangan sampai dia safar ada hak orang yang belum dia penuhi gara-gara dia safar gajinya ditahan sampai dia pulang, kan kasihan ya, atau ada urusan yang tertunda. Dan tentu saja yang penting juga soal ibadahnya dijaga ya, ibadahnya tetap dijaga, khususnya ibadah sholat ya. Ibadah sholat tidak gugur karena rukhsah itu apa? Keringanan. Ada rukhsah dalam ibadah sholat ketika safar, disebut namanya jamak dan qasar ya. Kalau orang qasar itu syaratnya adalah kalau safarnya mencapai ya jarak tertentu. Ya memang banyak perbedaan soal itu, tapi yang cukup kuat adalah minimal jaraknya 80 km dari batas kota. 80 km dari batas kota. Ya, batas kota kita mana? Depok nih. Mana batas kota kita? Ya katakanlah jalan tol begitu ya, udah masuk Jagorawi udah batas kota Depok atau gerbang-gerbang kota Depok misalnya. Dari situ kita hitung sampai ke kota berikutnya. Jadi safar itu kalau keluar kota ya bisa aja orang ya jarak tempuhnya 100 km tapi muter-muter aja di Depok, ada nggak? Misalnya siapa? Sopir taksi bisa jadi, dia muter aja di situ. Itu bukan safar. Nah, safar itu keluar kota. Begitu ya. Baik, 80 km itu bukan berarti kita harus nunggu sampai 80 km baru kita boleh qasar jama. Ya. Tapi yang penting kita udah keluar kota, kita singgah walau baru 10 km kita sudah boleh. Misalnya kita rest area di Cikampek, itu udah boleh kita sholat qasar jamaah. Kenapa? Karena perjalanan yang akan kita tempuh 80 km. Begitu ya. Kira-kira dari sini minimal dari sini ke Bandung lah ya. Ke Bandung ada 100 km kan? 80-an, 100 ya. Kalau ke puncak masih belum. Lah gimana Pak Ustadz? Kalau ke puncak kan repot juga kita kalau enggak di jamaah. Kalau di jamaah itu masih boleh kalau kita perkirakan sulit ya macet atau apa. Cuma usahakan tidak di qasar. Tidak di jamaah saja. Di jamaah saja. Ya. Baik, batasnya sampai berapa hari? Ya. Yang lebih hati-hati batasnya adalah di atas 3 hari. 3 hari ke atas. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i 4 hari. Artinya gimana? Artinya kalau kita pergi keluar kota dan kita udah niat sampai di sana nanti kita seminggu. Paham nggak? Sampai kita seminggu. Maka ketika kita sampai di sana, katakan di Surabaya, di Jogja, di Bandung, kita udah nggak boleh qasar jamaah. Kalau lebih dari 4 hari. Tapi kalau di sana cuma 2 hari, sehari, 3 hari, boleh kalau kita mau qasar jamaah. Paham nggak? Tapi kalau kita niatnya mau 7 hari, mau 8 hari, mau sebulan,
Berarti seketika kita sampai tempat tersebut, kita sudah tidak qashar jamaah. Kecuali kalau kita di situ muter-muter, Bandung, nanti ke Tasik, nanti ke Garut. Nah itu berarti kita masih safar. Boleh itu qashar jamaah. Tapi kalau udah menetap, apakah di hotel, apakah di rumah dan seterusnya, maka kita sholat seperti biasa tanpa qashar, tanpa jamaah. Begitu ya. Jadi batasnya berapa hari itu memang ada yang mengatakan setelah 3 hari atau maksimal 3 hari. Ada yang mengatakan maksimal 4 hari. Ya mungkin kalau mau hati-hati 3 hari. Kalau kita misalnya masih di situ cuma 3 hari, boleh dia qashar jamaah. Tapi kalau udah 4 hari atau kita lihatnya 4 hari 5 hari, maka nggak boleh kita qashar jamaah setelah kita sampai di tempat tersebut. Begitu ya. Apalagi kalau dia mukim di situ udah mau ngontrak setahun 2 tahun, ya jangan qashar jamaah. Keenakan dia ntar. Ya. Itu udah mukim namanya, bukan musafir. Ya. Ustadz, mana yang sebaiknya digunakan untuk menyebut jenazah, almarhum atau rahimahullah? Sama aja. Ya memang ada yang mengatakan jangan almarhum, sama saja. Semuanya intinya doa. Intinya doa. Kita bilang almarhum maksudnya adalah semoga ini orang dirahmati Allah sama rahimahullah. Kalau di negeri kita yang cukup dikenal istilahnya adalah almarhum, tidak mengapa. Ya memang ada yang mengatakan yang benar rahimahullah, itu soal istilah saja atau kebiasaan atau urf. Ya kalau udah biasanya almarhum, tidak mengapa kita bilang almarhum atau almarhumah sesuai yang umumnya dipahami. Karena intinya bukan bermaksud kita menyatakan dia sudah pasti mendapatkan ampunan, tidak. Maksudnya adalah kita berharap dia mendapatkan rahmat Allah sama dengan rahimahullah. Rahimahullah pun kalau diartikan dia mendapatkan rahmat Allah sama aja, ya. Cuma maksudnya adalah semoga dia mendapatkan rahmat Allah. Wallahu a'lam. Semoga itu pemahaman. Ada yang mau langsung tanya? Silakan, Bu. Assalamualaikum. Kalau kita memilih secara jujur, objektif, yang kita nilai ini orangnya baik, jujur, amanah, ternyata kemudian kok misalnya ketahuan, terbukti dia menyeleweng, itu kita tidak berdosa sepanjang kita berusaha telah melakukannya dengan jujur. Ya. Lain halnya kalau kita memilihnya semata-mata, oh dia orang sekampung saya, oh dia suka bagi saya duit, oh saya suka bawain sembako, sekedar itu saja, tanpa kita lihat orangnya mau gimana kek, itu berdosa. Ya, itu artinya tidak bertanggung jawab. Ya, apalagi kalau kita tahu nih orang sebenarnya nggak benar, ya, cuma karena dia ngasihnya banyak. Ya, sampai ada orang nantang, Bapak mau saya pilih mau ngasih berapa? 100, masih kalah. Yang sebelah 200. Pas dikasih 200, yang sebelah kasih 300. Yang kayak seperti ini itu berdosa kalau seseorang memilih sekedar karena berapa yang dia terima. Ya, berapa yang dia terima. Ya. Terlepas bahwa dia memberi kita nggak minta, tiba-tiba kasih sembako, ya itu nggak masalah insya Allah. Yang penting apa? Kita tetap mengenal baik orangnya dan seterusnya. Oh saya nggak ada yang kenal Pak Ustadz. Paling tidak kita bisa tanya sama orang yang kita kenal baik. Saya milih siapa? Oh dia amanah segala macam. Bisa begitu. Jadi kalau kita sejak awal sudah berusaha baik, amanah dalam memilih, dan ternyata kok salah atau ada yang menyeleweng, ya kita tidak, insya Allah tidak berdosa karena itu di luar kemampuan kita. Ya. Wallahu a'lam.
Ustaz, apakah ada perbedaan memperlakukan mushaf yang ada arti terjemahnya dan mushaf yang tidak ada iya, para ulama umumnya mengatakan beda. Yang dimaksud mushaf adalah yang pure, yang semata tertulis ayat-ayat Allah. Itu yang disebut dengan mushaf. Itu yang kemudian juga masuk kaidah la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada, hendaknya tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ya, jadi meskipun nanti ada perbedaan pendapat, tapi banyak umumnya para ulama mengatakan menyentuh atau memegang mushaf seperti itu hendaknya dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau yang terjemahan atau tafsir atau apa yang ada penjelasannya, itu tidak berlaku. Maksudnya, kalaupun kita tidak berwudu atau kitab tafsir yang memang banyak penjelasannya, itu tidak mengapa. Itu tidak disebut sebagai mushaf. Ya, mungkin nanti banyak tanya kalau HP gimana? HP juga tidak disebut sebagai mushaf. Beberapa fatwa para ulama menyatakan HP tidak sama dengan mushaf karena dia muncul hilang ya. Ya, itu tidak sama dengan mushaf. Wallahu a'lam. Zikir yang dicontohkan Rasulullah apakah dihitungnya dan memakai tasbih? Kalau memakai tasbih ada tambahannya tidak, ya. Silakan aja, pakai tasbih atau tidak pakai tasbih tidak masalah, ya. Pakai jari bagus, pakai tasbih juga bagus. Yang penting tujuan utamanya apa? Berzikir, ya. Jangan sampai cuma buat gaya-gaya saja, ya. Yang penting dia berzikir. Ya, bisa jadi kadang orang udah biasa pakai tasbih, enak ngitungnya, gampang ngitungnya, tidak mengapa. Ya, itu bukan sesuatu yang salah, ya, bukan sesuatu yang melanggar atau bukan bid'ah atau semacamnya, ya. Bacaannya tidak ada bedanya, ya, ya. Rasulullah memang tidak menggunakan tasbih, tapi itu bukan sesuatu yang dilarang. Tidak ada larangan khusus terkait dengan hal tersebut, dan itu juga umumnya banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, Bu? Silakan. Silakan, langsung aja. Apa? Ya. Iya. Wallahu alam, memang terkenal ya istilah kalau lagi hamil baca surat Yusuf. Kira-kira pengennya apa kalau kayak gitu? Biar anaknya ganteng. Umumnya udah ketebak arah tujuannya, ya. Wallahu alam, yang saya tak pahami tidak ada secara khusus, ya, anjuran, ya, dalam riwayat yang sahih, ya, untuk membacakan surat Yusuf bagi seorang ibu yang hamil. Tapi, ya, kalau dia pengen membacanya nggak apa-apa juga. Itu termasuk namanya tafaulan, berharap baik. Ya, cuma yang dibayang jangan cuma tampangnya doang, ya. Kita pengen anak kita seperti Nabi Yusuf kesolehannya dan juga ketampanannya, nggak apa-apa. Yang paling utama kesolehannya. Jadi kalau dia misalnya mengkhususkan itu dengan niat mudah-mudahan tabarruk dengan surat Yusuf, mudah-mudahan nggak apa-apa juga insya Allah, ya. Tapi tidak perlu kita yakini, oh ini sunnah nabinya kayak gini, nggak perlu, ya. Oh ini ajarannya kayak gini, nggak perlu. Ya, yang bagus sih kita baca aja Al-Quran yang banyak, itu yang paling gampang, ya. Yang baca aja Al-Quran yang banyak ketika seorang hamil, ya, biasakan dia dengan kebaikan-kebaikan, ya, karena banyak yang mengatakan itu pun juga akan besar pengaruhnya bagi janin. Paling tidak orang kalau banyak baca Quran hatinya akan tenang, ketenangan ibunya itu yang hamil itu akan memberikan pengaruh bagi janin. Jadi dimudahkan urusannya. Ya, jadi tidak ada sunnah khusus membaca surat Yusuf ketika seorang wanita hamil. Meskipun lagi-lagi saya katakan tidak dilarang kalau dia saya pengennya baca surat Yusuf ya nggak apa-apa. Ya, namanya tafaul, berharap kebaikan. Tapi jangan dibilang itu sunnahnya, itu ajarannya, nggak usah bilang kayak gitu. Karena tidak ada perintah dan ajaran khusus soal itu. Wallahu a'lam. Baik, Ibu sekalian, kita tutup kaji. Ada, silakan. Terakhir ya.
Ya, kalau memang sudah tidak mungkin digunakan, sobek nggak bisa lagi. Kalau masih mungkin bisa dijilid dan masih utuh, bagus ya. Dijilid lagi, mungkin yang rusak adalah jilidnya. Kalau itu yang terjadi, bagus kalau dijilid lagi. Tapi kalau sudah sobek, lapuk segala macam, maka ada dua pilihan. Ya, pilihan pertama dibuat lubang, digali, dipendam. Pilihan yang kedua, dan ini yang lebih dikuatkan, dibakar. Tapi dibakar jangan dilempar ke tabunan, jangan. Tempat pembakaran ya. Ya kasih tempat yang bagus, di kaleng lah misalnya, lalu dikasih minyak dibakar ya. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika mengumpulkan Al-Qur'an. Jadi pada masa Utsman bin Affan itu banyak Al-Qur'an yang bertebaran di tangan kaum muslimin, maka dibuatlah mushaf yang disebut mushaf induk ya. Yang di mushaf induk dibuat beberapa eksemplar, beberapa kitab, lalu disebarkan ke beberapa provinsi negeri-negeri Islam. Nah, mushaf yang lain itu dikumpulkan, dibakar agar nanti tidak ada perbedaan antara satu mushaf dengan mushaf yang lain. Jadi ada dua kemungkinan, dipendam ya, dipendam dalam tanah sudah, atau dibakar. Lebih utama dibakar. Ya, dibakar ketika sudah hancur sudah. Ya, dia bukan mushaf lagi. Dia bukan mushaf lagi. Itu lebih baik ketimbang cuma dibiarkan aja begitu, rusak pemandangannya juga tidak bagus. Ya, kadang memang ada di musola, di masjid, kita lihat mushaf yang sudah lama, udah lapuk dibiarkan. Ya, itu nggak bagus malah. Bagusnya kalau udah kayak gitu, ya dibakar saja. Biar habis ya, dan insya Allah tidak berbentuk mushaf ya. Wallahu a'lam. Baik sekalian, kita tutup dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin alal yahudil ghasibin al mu'tadin. Ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.